pendidik, ada peserta didik, ada lingkungan, dan ada sarana prasarana. Kalau pendidik, saya tidak bicara panjang lebar karena semua orang yakin, semua orang tahu bahwa pendidik itu punya peranan yang luar biasa untuk para siswa dalam belajar. Tapi kalau misalnya pendidiknya juga mengajarnya ogah-ogahan, ya sama kayak saat ini. Saya nggak tahu hasil belajar untuk siswa saya sekolah saat ini yang belajar mandiri di rumah, apakah sama dengan siswa yang notabene ada di kelas? Bapak Ibu sudah paham, karena prosesnya kalau tatap muka akan lebih mudah pengawasan atau penyampaian materi secara langsung. Tapi kalau misalnya seperti ini jumlah yang hadir saat ini ada 354 orang. Saya tidak bisa melihat semuanya sebanyak 354 orang. Bisa aja ketika kita sedang bicara di sini masing-masing semua, walaupun ada teman yang mengawasi dari bagian evaluasi, bisa aja Bapak Ibu ada yang langsung ya ada kebutuhan mau ke kamar mandi atau mau minum, itu bisa langsung keluar, itu juga bisa dilakukan. Ya, kemudian yang kedua peserta didik. Peserta didik juga mempengaruhi proses pembelajaran. Kenapa peserta didik mempengaruhi proses pembelajaran? Ya kita tahu siswa-siswa yang punya motivasi belajar tinggi, tingkat IQ yang tinggi, pasti hasil belajarnya akan lebih baik dibandingkan siswa yang motivasi belajarnya rendah. Ketika Kemendikbud mengeluarkan aturan zonasi, kalau dulu ada sekolah-sekolah yang dinyatakan sekolah-sekolah sekolah-sekolah tingkat nasional SSN. Nah, kalau sekarang karena masukannya, inputnya dari siswanya juga tidak semuanya bagus, nah berarti kita akan melihat apakah guru yang mengajar di situ punya peranan luar biasa sehingga siswa yang ada di sekolah tersebut bisa meningkat kompetensinya jadi luar biasa sama dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya siswa yang masuk di sekolah tersebut dengan nilai 9, jadi gurunya itu nggak perlu susah-susah. Saya pernah ngajar, jujur saya juga guru, mungkin ada di antara peserta yang ini juga teman kuliah saya dari UNJ jurusan Bahasa Indonesia. Nah, kalau ngajar kelas akselerasi, saya pernah ngajar kelas akselerasi dengan mengajar kelas reguler, itu amat sangat jauh perbedaannya. Kalau kelas akselerasi, guru itu lebih menjadi fasilitator saja. Tapi kalau kelas reguler, kita benar-benar bukan fasilitator, tapi kita juga melakukan bimbingan, ya bisa dibilang coaching juga, mentoring juga kepada siswa tersebut, memotivasi juga, supaya jadi. Kemudian selain peserta, ada lingkungan. Tadi kita sudah bahas lingkungan punya peranan yang penting. Sekolah yang lingkungan belajarnya nyaman, kemudian didesain oleh guru itu untuk belajar dengan baik, itu akan lebih mudah memahami materi dibandingkan kalau sekolah yang ya bisa dibilang kalau saya Pak kita di samping kereta api Pak, sedikit-sedikit 2-3-5 menit itu kereta api lewat, ya awal-awalan mungkin akan seperti itu, tapi karena kebiasaan itu juga bisa hilang juga faktor lingkungan. Tapi lingkungan belajar itu salah satunya adalah sarana prasarana yang saya menitikberatkan pada perpustakaan. Bagaimana Bapak Ibu membuat perpustakaan sekolahnya menjadi lebih dari hanya sekedar tempat untuk membaca saja. Karena target sekarang itu biasanya orang ke perpustakaan untuk apa? Untuk membaca. Tapi bagaimana perpustakaan yang untuk membaca ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Mohon izin, saya mau tanya. Sudah ada yang pernah lihat video perpustakaan sekolah juara lomba tingkat nasional? Belum. Siap. Nah, baik. Ini share screen saya mati. Ditayangkan.
Tolong tayangkan aja, Pak. Pak, suaranya ter-unmute, Pak. Termute, Pak, termute tuh. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Sebentar, ini saya kena unmute dari kedengeran nggak, Om? Kedengeran. Dengar, Pak. Dengar. Saya stop setting dulu ya. Dengar. Saya stop setting. Saya rusak ya Pak, nggak bisa apa? Nggak bisa apa, Bu? Itu penjelasannya masih belum bisa jelas, Pak. Oh, penjelasannya terlalu cepat ya? Terlalu cepat. Iya, Pak. Terlalu cepat. Ya, Masih belum baik. memahami. Terlalu Siap, siap. cepat penjelasannya. Ya, kita nonton video dulu aja deh. Oke. Bentar, saya tampilkan. Oke. Ya, Tolong di unmute Bapak Ibu. Saya mau absen yang mana Pak? Nih, klik. Aku takut keluar. Ibu absen kayak aku. Absen di grup WhatsApp Bu, nggak absen di Zoom. Absen. Absen ning WhatsApp sekarang tubuh, pirang badan ada sing depan masih tetakon. Mohon speakernya di unmute Bu. Ibu mic-nya tolong di unmute ya. Royana. mohon izin, Bapak Ibu, ini Mas Bondan sudah ditentukan ketua kelas belum, Mas Bondan? Belum, Mbak. Nanti minta tentukan ketua kelas saja. Betul Pak, harus ada koordinatornya. Biar lebih mudah koordinasinya. Betul. Baik Pak, nanti saya akan koordinasikan di grup peserta WA Pak ya. Iya. Ya silakan Bapak Ibu di unmute lagi. Fotonya 63 lembar. Bentar, Pak, saya cari videonya dulu. Bentar kalau nggak baca ya. Ada yang baca. Ariandani silakan di mute Pak. Kamera laptop saya rusak Pak, nggak bisa nampak video. Sebentar, belum Bu. Belum, ini saya tampilkan dulu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah sekolah juara tingkat nasional tahun 2018 kalau nggak salah. 8 jam. Tonton dulu ya. Cuma ada cacar yang tak tahu. Ahmad, audionya mungkin belum di-connect ya? Tidak keluar suara? Ya, videonya nggak masuk. Suaranya nggak ada. Gambarnya juga terputus-putus. Videonya nggak ada suaranya Pak. Oh, videonya nggak ada suaranya? Ada suaranya Iya. Pak, putus-putus juga. Suaranya, Pak. Ya, videonya nggak ada. Bapak belum Sebelah kanan, Pak, bagian audio. Oke, mantap. Cerdas semua. Minta linknya aja Pak videonya. Kedengeran enggak atau Kamu putus dulu? bukan kita aja. Kurang dengar biar kita kasih tahu ke Bapak itu. Ya, di-share di WA. Pegang sini tuh. Di WhatsApp. Ngomong terus. Akan di unmute semua dulu. Videonya kurang ini. Suaranya kurang dengar nih. Nanti saya kirimkan videonya di forum. Jadi link YouTube-nya akan saya kirimkan di forum. Pak, sekarang aja nggak dengar nih Pak. Kedengeran ya? Nggak ada suaranya Pak. Nggak ada suara. cocok di forum saja, Pak. Baik, saya lanjutkan saja. Ini pakai ini Bang, kalau udah ngomong pakai ini. Ya.
Baik, saya lanjutkan saja. Nah, sini. Nanti videonya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ya, Video bisa lihat, suaranya nggak bisa kedengaran. baik. Ya, kita lanjut. Ya, jadi perpustakaan itu sebagai sarana untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Karena kalau kita bicara di sekolah, perpustakaan sekolah tidak digunakan oleh guru-guru, dia hanya akan jadi tempat menyimpan buku teks. Muslim, permisi Pak, ribut Pak, ribut. Ya, Pak Alwi, kedengeran? Ada suara anak. Mohon izin Pak Muslim, kalau bisa di mute aja yang pesertanya, biar nggak rame gini Pak Muslim. Coba rame Pak, kalau aktif. Di mute aja semua dulu. Itu yang Peserta di unmute aja selama proses pembelajaran. Iya, usul untuk suaranya Itu tahun 2018 ya Pak ya. aja dulu. Iya. Mas Hari. Sudah? Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak? Ya udah. Sisa lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, ketika perpustakaan itu dikelola dengan baik, maka diharapkan tujuan dari pembelajaran di sekolah itu menjadi lebih maksimal, lebih optimal. Di sini ini yang saya tampilkan adalah ketika guru mendapat tugas tambahan menjadi beberapa hal. Kayak kepala sekolah, itu kewajiban jam mengajar gurunya dikurangi. Ini Bapak Ibu sudah tahu semua. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, kepala program studi. Jadi ada beberapa jabatan tugas tambahan guru. Ada juga sebagai, kalau setahu saya, piket dan juga menjadi guru BP. Itu ada beberapa siswa dari jumlah tambahannya. Nah, ini lebih diarahkan pada kewajiban untuk mengajar Bapak Ibu sebagai guru. Nah, kepala perpustakaan termasuk yang mendapatkan tugas tambahan untuk mengurangi 12 jam mengajar di aturan Kemendikbudnya. Nah, di sini selain untuk, sebentar, saya kecilkan di sini. Selain untuk mengelola perpustakaannya, kepala perpustakaan sekolah juga punya tugas dan kewajiban. Ini saya tuliskan bahwa kepala perpustakaan sekolah harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu Bapak Ibu dalam pengelolaan perpustakaan. Dari merencanakan program, melaksanakan program perpustakaan, mengevaluasi program perpustakaan. Jadi plan, do, check. Jadi pokoknya itu dilaksanakan. Nah, selama ini nanti kita akan bicara yang mentoknya adalah satu pada bagian anggaran. Biasanya seperti itu. Tapi ini usaha kita yang kita lakukan dulu. Pertama, Bapak Ibu harus merencanakan program. Perpustakaan itu harus punya program yang dilakukan secara berkesinambungan dari tahun, ya misalnya ini yang raise hand siapa ini? Ada yang mau tanya atau gimana? Nah, ya. Jadi merencanakan program itu, Bapak Ibu harus buat program tahunan, program ya hampir sama kayak program sekolah. Jadi apa saja yang harus dilakukan, dan tujuan dari program tersebut adalah mengelola perpustakaan itu bisa lebih baik. Pengembangan koleksi, kemudian pengolahan bahan perpustakaan. Pengembangan koleksi itu sama dengan pengadaan bahan perpustakaan, pembelian buku, pengadaan buku dari hibah dan yang lainnya. Kemudian ada juga yang dilakukan dalam bentuk pengolahan bahan perpustakaan. Pengolahan bahan perpustakaan itu lebih diarahkan pada bagaimana buku diolah dengan
DDC atau dengan mengklasifikasi itu sebelum diolah. Setelah diolah, dilayangkan untuk guru dan juga untuk siswa. Ketika layanan yang dilakukan untuk guru dan siswa, Bapak Ibu juga harus melakukan kegiatan-kegiatan literasi sekolah. Literasi sekolah itu bisa dalam bentuk kegiatan baca buku yang sering dilakukan Bapak Ibu, membaca buku setiap awal waktu gerakan literasi sekolah, tapi juga bisa dilakukan bagaimana Bapak Ibu bisa meningkatkan literasi siswa, bukan cuma membaca, bisa bercerita, mendongeng, atau kegiatan-kegiatan terkait dengan proses pembelajaran itu juga bisa dilakukan. Kemudian ada evaluasi program perpustakaan. Ini lebih mengevaluasi apakah kegiatan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan program yang ada. Nah, kemudian ada pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi ini lebih bagaimana Bapak Ibu menambah koleksi perpustakaan, bukan cuma buku teks saja. Kalau misalnya Bapak Ibu bicaranya buku teks saja, buku teks Bapak Ibu nanti saya akan kirimkan standar nasional perpustakaan yang sesuai dengan aturan tingkat nasionalnya. Standar nasional perpustakaan itu di sini semua SD ada, SMP ada, SMA ada kan, atau MA, MTS. Nah, kalau semuanya ada, nanti saya akan coba kirimkan di LDK saja. Nanti saya akan masukkan SNP-nya di situ. Jadi standarnya berapa jumlah koleksi yang harus ada, walaupun nanti ada materi pengembangan koleksi, Bapak Ibu juga bisa mengeksplor di sana. Antara buku teks dengan buku fiksi, dengan buku non-fiksi, itu ada standarisasinya. Kemudian mengorganisasikan informasi, ini mengolah bukunya, melayangkan untuk sekolah itu biasanya maksimal dari jam 7 sampai dengan jam 4 atau sampai jam 3. Selama 7 jam untuk misalnya untuk SMP atau 8 jam untuk SMA. Itu juga jadi satu hal yang menjadi penilaian juga dalam pengelolaan perpustakaan. Nah, kemudian menerapkan teknologi informasi. Ketika kita bicara teknologi informasi, maka Bapak Ibu bisa melihatnya dalam hal apakah perpustakaan sudah diotomasi dengan baik atau belum, atau apakah perpustakaan sudah menggunakan otomasi perpustakaan atau belum. Ini sudah ada yang nanya, Pak, untuk pengelolaan buku kurikulum tahun depan, tahun-tahun sebelumnya jumlahnya sangat banyak. Nanti kita bahas pada diskusi ya. Ini jadi catatan juga. Pada forum diskusi kita akan diskusikan. Kemudian mempromosikan perpustakaan. Pertanyaan saya, apakah perpustakaan Bapak Ibu sudah dipromosikan atau belum? Ada promosi atau belum? Atau siswa sudah datang ke perpustakaan, setelah sudah datang mereka ngapain ke perpustakaan? Itu juga jadi PR juga. Karena kalau misalnya Bapak Ibu tidak melakukan promosi perpustakaan, maka anak-anak nggak tahu apakah di sekolah Bapak Ibu ada buku fiksi apa. Karena konsep perpustakaan itu kan Bapak Ibu sudah paham bahwa perpustakaan itu harus menjalankan 4 pilar, fungsi-fungsi perpustakaan, dari fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi pelestarian. Nah, fungsi rekreasi salah satunya adalah dengan membaca atau dengan Bapak Ibu bisa membuat suasana perpustakaannya nyaman. Kalau suasana perpustakaan nyaman, walaupun tidak harus dengan AC atau tidak harus dengan menggunakan sarana yang serba mewah, tapi Bapak Ibu bisa membuat anak-anak nyaman datang ke perpustakaan. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu bisa membuat anak itu, kadang ada guru yang jadi tempat curhat oleh siswa, itu juga bisa lebih menghadirkan perpustakaannya akan lebih banyak dikunjungi oleh siswa. Atau Bapak Ibu juga bisa buat program yang namanya kader buku atau klub pencinta buku, atau jadi kegiatan eskul yang bisa paling tidak bisa membantu Bapak Ibu juga dalam pengelolaan perpustakaan. Siswa tersebut bisa
membantu dalam layanan perpustakaan, tentunya di waktu-waktu tertentu sesuai dengan arahan dari kepala sekolah. Ya. Pertanyaan ini sudah ada yang tanya juga, nanti kita jawab pada saat forum diskusi ya. Kemudian Bapak Ibu juga mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sumber-sumber informasi. Kegiatan literasi, saya membaca buku, lomba membaca puisi, lomba bercerita dari koleksi yang ada di perpustakaan. Ketika saya ulang tahun sekolah, atau ketika Bapak Ibu bisa koordinasi dengan guru. Karena perpustakaan itu bisa didaya gunakan kalau gurunya mengerti koleksi perpustakaannya apa saja. Apakah Bapak Ibu pernah mendiskusikan dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Pak, Bapak, Ibu, apakah guru-guru di sini, ya walaupun Bapak Ibu sebagai guru ya, apakah guru-guru membutuhkan koleksi apa saja yang utamanya? Jadi koleksi yang dibeli itu bukan lebih banyak misalnya koleksi buku teksnya saja, tapi bisa saja Bapak Ibu bisa membeli beberapa koleksi terkait dengan fiksi atau non fiksi yang bisa membantu proses pembelajaran. Nah, itu bisa lebih memudahkan Bapak Ibu. Ya, kemudian etos kerja dan profesionalisme ini Bapak Ibu bisa ikut kegiatan-kegiatan di IPI. IPI itu Ikatan Pustakawan Indonesia, atau Bapak Ibu juga bisa ikut di ADPUSI. ADPUSI itu lebih diarahkan pada Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia. Bapak Ibu bisa mendaftar ke ADPUSI, kegiatan-kegiatan ADPUSI itu bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu, diskusi memang belum saya buka. Diskusi itu dibuka nanti setelah proses pemaparan selesai. Nanti kalau saya diskusi sudah dibuka, baru saya akan ajukan pertanyaan, atau nanti Bapak Ibu bisa tanya di situ. Nanti diskusi kalau saya kurang waktunya, tidak hanya hari ini, nanti selama proses pelatihan saya akan buka forum diskusinya, tapi lebih diarahkan untuk kawasan pendidikan ya, atau yang saya tahu nanti akan saya sampaikan. Seperti itu. Jadi kita tidak tanya dulu, nanti lebih diarahkan, karena Bapak Ibu juga nanti akan belajar juga pelestarian. Kalau NPP nanti bisa saya jawab seperti itu. Ya, saya lanjut dulu. Nah, ini tenaga pendidikan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Intinya adalah tenaga perpustakaan sekolah adalah memfasilitasi proses pembelajaran yang berkualitas, memfasilitasi terjadinya belajar pada peserta didik, dan memfasilitasi hasil belajar optimal sesuai dengan potensinya. Saat ini, Bapak Ibu harus mulai sebagai kepala perpustakaan sekolah, mulai koordinasi kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, mulai koordinasi dengan guru-guru, agar guru-guru dapat memanfaatkan koleksi perpustakaannya. Karena tenaga teknis pendidikan itu, ya perpustakaan bisa dikelola oleh satu sekolah minimal ada 2, satu itu guru, misalnya kepala sekolahnya, kepala perpustakaannya itu guru yang dapat tugas tambahan. Nah, ada satu lagi sebagai tenaga pengelolanya. Kalau di Surabaya itu difasilitasi oleh pemerintah kotanya. Tapi kalau ada daerah yang tidak ada difasilitasi, dia yang buka pintu, dia yang mengolah, dia yang melayani. Kalau dia ngajar perpustakaan ditutup, ya itu juga bisa jadi PR yang luar biasa. Nah, nanti diharapkan bisa ada koordinasi dengan misalnya minta 2 orang guru untuk mengelola perpustakaannya. Jadi tugas-tugas yang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu bisa berjalan, memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas, supaya perpustakaan itu tidak hanya dianggap tempat nongkrong saja. Nongkrong saya guru-guru, saya mau karena di perpustakaan itu adem, ya udah saya karena udah selesai ngoreksi, udah selesai yang lain, dia ke perpustakaan. Nggak apa-apa, tapi dari situ ketika guru di perpustakaan, Bapak Ibu bisa tanyakan kebutuhan-kebutuhannya supaya bisa membantu proses pembelajarannya. Nah, utamanya di sini bahwa bagaimana Bapak Ibu membuat perpustakaan itu sebagai pusat sumber belajar.
Karena kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, maka tujuan pendidikan akan bisa diarahkan ke situ. Bagaimana kegiatan literasi, bakat, keterampilan, minat baca, itu bisa ditingkatkan dengan membuat perpustakaan sekolah menjadi pusat sumber belajar. Ya, baik. Ini adalah penyelenggaraan perpustakaan menurut Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Kalau misalnya dilihat di Undang-Undang 43 bahwa setiap sekolah madrasah harus menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Di dalam Undang-Undang 43 juga wajib koleksinya memiliki koleksi buku teks yang ditetapkan wajib sesuai dengan jumlah peserta didiknya. Ya, karena kalau misalnya tidak ada peserta didik tidak tercukupi jumlahnya, bagaimana dia belajar. Kemudian mengembangkan koleksi-koleksi lain untuk mendukung pelaksanaan belajarnya. Bapak Ibu, mohon izin. Paparan saya terlihat semua atau kepotong gambar? Ya, supaya saya tidak salah juga. Terlihat semua sih, Pak. Oh, terlihat semua. Bukan di admin. Coba sebagai peserta Mas Bondan. Kalau misalnya itu kepotong atau gimana, ya? Ya, kemudian perpustakaan mengembangkan koleksi lain ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Kemudian mendorong untuk kegemaran membaca. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan lomba-lomba ketika lomba sinopsis, kemudian lomba talk show, kemudian lomba mengarang. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan dengan tujuan Bapak Ibu bisa mendorong kegemaran baca. Jadi kalau misalnya mereka lomba sinopsis, mereka akan mulai untuk membaca buku yang ada di perpustakaan. Karena kalau Bapak Ibu tidak koordinasi, ya sekali lagi ke guru atau ke bagian kurikulum, ini tidak akan dilaksanakan dan koleksi yang ada di perpustakaan tidak akan bisa digunakan. Sebenarnya selain koleksi perpustakaan, Bapak Ibu juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk video, untuk yang lainnya, itu juga bisa disesuaikan. Ya, baik. Kemudian ada pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan guru dan pustakawan. Ini kalau misalnya gurunya mau memberikan peluang untuk pustakawan atau kepala pustakanya untuk ngajar. Tapi kebanyakan mereka akan mempertanyakan kalau misalnya pustakawannya itu secara kompetensi tidak sesuai, biasanya mereka menolak. Kemudian pengajaran program literasi informasi ini masuk dalam kegiatan, terlibat dalam merencanakan perangkat pembelajaran. Ya, sebenarnya kepala perpustakaan sekolah ini di awal tahun bisa mengusulkan perangkat pembelajaran apa saja yang dibutuhkan. Jadi dia bisa mengusulkan ke bagian kurikulum. Kemudian membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik. Ini tugas tambahan guru yang dapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Karena kalau misalnya Bapak Ibu merencanakan mendayagunakan informasi publik, berarti Bapak Ibu harus koordinasi ke gurunya, informasi apa saja yang dibutuhkan oleh guru tersebut. Kemudian membantu dalam menyelenggarakan kegiatan membaca buku elektronik. Nah, Bapak Ibu, apakah semua sudah menjadi anggota perpustakaan nasional? Sudah. Berharap selama ini Ibu Nas baik, mudah-mudahan nanti pelan-pelan kita akan upayakan supaya supaya menjadi sudah download Ipusnas. Karena gini,
IPUSNAS itu memiliki koleksi-koleksi digital, jadi Bapak Ibu bisa mulai mengarahkan kalau siswa punya koleksi untuk membacanya, mereka bisa membaca di IPUSNAS. Jadi kegiatan membaca buku elektronik itu bisa dilaksanakan. Kemudian membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan mengajarnya, materi pelajaran, tapi ini kalau gurunya bersedia ya. Kepala pustakanya atau pustakawannya bisa mengusulkan untuk materi apa saja sesuai dengan koleksi buku ini. Atau misalnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngajar akan lebih mudah, saya bisa sampaikan ini. Ada kegiatan kalau saya mengadakan pembuatan video. Jadi supaya perpustakaan itu bisa dikunjungi, dibuat video, tugaskan oleh guru bahasa Indonesia misalnya, atau guru bahasa Inggris, membuat video tentang komunikasi satu kelompok anak, dan anak itu yang bermain peran. Mereka menjadi apa, silakan saja diatur, nanti hasil video tersebut ditaruh ke perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, setelah taruh di perpustakaan, jangan video tersebut dibiarkan saja. Buat waktu tayang video-video hasil karya siswa. Biasanya anak-anak akan senang melihat, oh videonya ditampilkan, jadi itu bentuk penghargaan. Atau ya biasanya awal-awal mereka akan ceng-cengan tentang hasil karya mereka. Kemudian mengidentifikasi guru sumber rujukannya, ini juga jadi satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, di masa pandemi ini saya tampilkan hasil dari luar bulan Januari. Indonesia populasinya untuk mobil PON sebanyak 338. Saya belum tahu ketika sekarang dengan pandemi apakah bertambah jumlahnya. Kemudian internet itu juga 175 juta, penetrasinya 64%. Sosial media 160 juta. Nah, ketika jumlahnya ini banyak, kita bisa membuat perpustakaan ini menjadi pusat belajar di era 4.0. Karena ketika era 4.0, Bapak Ibu mau nggak mau harus mempertimbangkan benar-benar proses pembelajaran dengan menggunakan Google sebagai sumber rujukan yang ada di internet, bagaimana cara menelusurnya, itu Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan bisa menginformasikan kepada guru dan siswanya. Atau juga Bapak Ibu juga bisa mulai mengotomasi perpustakaannya, jadi perpustakaannya bisa lebih baik lagi. Ini bisa dilakukan karena peran perpustakaan sekolah bisa dibaca ya, saya lebih diarahkan pada bagaimana menciptakan, menggunakan informasi sebagai pengetahuan, pemahaman, imajinasi, dan kesenangan. Siswa yang sekarang lebih senang terhadap game dan yang lainnya, mungkin bisa suatu ketika perpustakaannya memanggil juara, misalnya gabungan dari beberapa perpustakaan atau bahkan berkoordinasi dengan perpustakaan daerahnya supaya bisa mengadakan kegiatan tentang misalnya e-sport. Siswa yang senang bermain di situ diarahkan, jadi bukan cuma sekedar main game saja, ada proses pengarahannya karena ini terkait dengan kesukaan peserta didik terhadap bacaan. Mendukung seluruh komunitas sekolah untuk belajar, mempraktikkan, dan mengevaluasikan daya gunakan koleksinya. Kemudian memberikan akses pada sumber informasi. Ini juga jadi satu acuan untuk dinyatakan sebagai kebiasaan dan kebebasan intelektual, akses pada informasi kepada anggota masyarakat. Karena Bapak Ibu di salah satu sekolah yang juara lomba tingkat nasional, misalkan sekolah, dia juga memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk menggunakan koleksi perpustakaannya dan berkegiatan di sekolah pada saat hari Minggu. Nah, itu juga jadi satu nilai positifnya lagi. Atau ini bisikan dari teman yang mengakreditasi. Salah satu yang diakreditasi adalah Bapak Ibu ketika diakreditasi bagaimana mengintegrasikan antara kurikulum dengan perpustakaan. Jangan sampai ketika proses pembelajaran, perpustakaan jalan kemana, kurikulum jalan kemana. Karena keterampilan dasar yang diharapkan ada saat ini sebagai gambaran berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan bekerja sama, sinergi. Jadi diharapkan bersinergi itu, apalagi sekarang kurikulum 2013, semua aspek
tema-tema bisa dikaitkan satu dengan yang lainnya, guru-guru bisa beririsan ketika materi pembelajarannya satu dengan yang lainnya, itu juga bisa dikaitkan bagaimana Bapak Ibu mulai mengarahkan siswa supaya bisa mendayagunakan koleksi perpustakaannya. Tingkatkan koleksi perpustakaannya dengan menggunakan otomasi perpustakaan atau bekerja sama dengan perpustakaan yang ada. Kalau Ibu sudah mulai mendesain sumber belajarnya supaya itu menjadi mempermudah tindak belajar yang formal dan direncanakan, nanti dengan siswa yang sudah mulai sering membaca, maka Bapak Ibu guru akan lebih gampang lagi untuk membuat siswa belajar mandiri. Ini pola-pola pembelajaran saya lewati, nanti bisa dibaca. Nah, ketika sumber belajar, penerapan teknologi belajar ini juga bisa bermanfaat memecahkan masalah-masalah belajar melalui penguatan sumber belajar. Nah, sumber-sumber belajar selain koleksi tercetak, Bapak Ibu juga koleksi elektronik punya peranan yang luar biasa. Karena peran perpustakaan yang tadi diulangi lagi, meningkatkan produktivitas pendidikan, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya sesuai dengan kekhasan tiap individu, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, memantapkan hasil belajar, sehingga ketika belajar itu bisa menjadi lebih bermakna. Dan Bapak Ibu juga bisa menyajikan pendidikan yang lebih luas. Kenapa saya sampaikan ini? Misalnya gini, nanti kita diskusikan di grup. Kalau misalnya saya ngajar, apakah ketika saya ngajar ceramah, ketika waktu zaman saya kecil, ceramah satu arah, itu hasil pemahaman siswa lebih maksimal mana dibandingkan saat ini Bapak Ibu belajar, siswa diajarkan, yaudah yuk kita lihat YouTube dulu. Misalnya cara membedah kata. Cara membedah kata itu Bapak Ibu tidak hanya cerita aja membedah kata seperti itu, tapi Bapak Ibu menampilkan video pembelajaran atau video di YouTube yang sudah dibuat oleh salah seorang guru. Nah, itu ditampilkan tahapan-tahapannya. Gurunya menjelaskan juga sesuai dengan kompetensi dasar atau KKM yang ada di dalam kurikulum. Nanti setelah dijelaskan, siswa mempraktekkan. Setelah siswa mempraktekkan, baru Bapak Ibu menjelaskan ulang. Ada 3 tahapan kegiatan yang dilakukan. Itu akan membuat siswa akan lebih memahami. Dan di sini ketika tujuan perpustakaan menjadi pusat sumber belajar, dia menunjang pembelajaran dalam kelas. Nah, saat ini ketika kelasnya sudah diubah menjadi kelas virtual, yang mau tidak mau Bapak Ibu harus kemarin teman saya waktu saya kuliah sumber belajar yang bisa dijadikan sumber referensi oleh perpustakaan juga. Kemudian melaksanakan latihan untuk setiap pengajar mengembangkan sistem pembelajaran. Itu juga bisa dilakukan, berarti anggaran yang disiapkan itu juga harus lebih baik lagi. Ini nanti bisa dibaca. Nah, ini sesuai dengan Permendiknas 25 tahun 2008 bahwa perpustakaan, tenaga perpustakaannya itu harus dari pendidik atau tenaga kependidikan. Jadi satu perpustakaan harus memiliki 1000 koleksi minimal, dan dia biasanya memiliki 6 rombongan belajar. Nah, ini apakah koleksinya sudah sebanyak 1000? Jadi koleksi tersebut 1000 bukan 1000 eksemplar ya, tapi 1000 judul. Ini nanti bisa didiskusikan di materi pengembangan koleksi. Ya, kemudian fungsi perpustakaan sekolah ini bisa dibaca. Hal-hal yang harus diperhatikan, Bapak Ibu, paling tidak budaya belajar di sekolah. Kalau bisa misalnya ada ikon-ikon atau ada kalimat-kalimat motivasi, disesuaikan dengan komunikasi dengan gurunya. Jangan sampai berapa kali saya lihat di sekolah, karena sekolah membeli langsung dari pihak ketiga buat bahasa Inggris yang ditempel di sekolah itu tidak sesuai dengan konteks yang ada. Bahkan bahasa Inggrisnya bisa jadi malah salah. Tapi itu yang harus jadi pertimbangan, karena
perpustakaan ada perpustakaan paling tidak sebagai school learning center, kemudian sekolah jadi tempat belajar, jadi harus diarahkan supaya bisa jadi menjadikan siswa jadi lebih bisa belajar mandiri. Ini ada citra ideal perpustakaan. Bapak Ibu, selain dari tata tertib, ya Bapak Ibu bisa buat citra, buat visi, buat misinya di perpustakaan. Kalau tadi di perpustakaan Prapanca, dia anggarannya saja sudah lebih dari 10%. Di undang-undang anggaran untuk perpustakaan itu seharusnya 5% minimal. Jadi pengembangan perpustakaan bisa jadi lebih baik lagi. Sehingga dengan ramah, sopan, komunikatif, disiplin, cermat, jiwa melayani itu juga bisa memotivasi siswa. Jadi ketika datang siswa datang ke perpustakaan, kepala perpustakaan sekolah atau pengelola perpustakaannya jangan langsung mesem, ya ada yang datang. Bukan ada pengunjung syukur, nggak ada pengunjung aduh, ada pengunjung yang datang. Tidak seperti itu. Tapi lebih kan bagaimana Bapak Ibu bisa membuat anak-anak supaya senang ke perpustakaan. Malah kalau misalnya saya sempat ngajar di Al-Azhar Kebayoran Baru. Ketika saya ngajar, saya perpustakaan. Karena kalau bahasa Indonesia ini lebih diarahkan untuk memudahkan proses belajar mengajar. Ya, ketika membahas karangan deskripsi, saya bisa mengambil dari beberapa aspek yang ada di dunia nyata. Tidak tergambarkan secara abstrak, tapi langsung. Nah, tapi ketika mengajar argumentasi, ya saya harus memberikan referensi-referensi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Program kerja perpustakaan, bisa satunya pengadaan. Ini Bapak Ibu nanti di materi yang lain sudah dijelaskan. Ada pengadaan, ada pengolahan, ada layanan, ada pelestarian, dan juga ada otomasi perpustakaan. Literasi informasi ini dibaca saja, nanti ada materi tersendiri. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, banyak pertanyaan. Saya berikan peluang kepada 2 orang ya. Pada 2 orang, ini sebenarnya ada yang Pak. sebentar. Ini ada 10 orang yang raise hand. Saya Pak dari Surabaya, Pak. Dari Surabaya. Iya, Teresia dari Surabaya, Pak. Baik, satu-satu dulu. Bu Teresia dulu. Ya, terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak Muslim. Ya, saya menanyakan tadi beberapa kali disebutkan tentang otomasi perpustakaan. Terus terang saya awam sekali dengan kata ini. Ini maksudnya apa ya, Pak? Otomasi perpustakaan. Terima kasih. Baik. Untuk lebih jelasnya nanti ada materi Bu pengantar teknologi informasi untuk perpustakaan di salah satu materi pelatihan ini Bu. Otomasi perpustakaan gambarannya gini Bu. Ibu lebih mengubah, mengarahkan layanan perpustakaannya, pengolahannya, pengadaannya dengan bantuan teknologi informasi. Jadi Ibu yang selama ini misalnya memberikan layanan buku tamunya itu masih tulis tangan, nah dengan otomasi perpustakaan Bapak Ibu bisa menggunakan komputer sebagai alat bantunya. Kemudian dari situ sudah jadi peserta didik tidak perlu menuliskan semua, bahkan ada sekolah yang sudah luar biasa, dia sudah pakai kartu siswanya sebagai bisa diakses untuk perpustakaan. Jadi tinggal menggunakan barcode scanner, nanti dia akan langsung tercatat di dalam database perpustakaannya. Karena kalau misalnya ini akan terkait dengan layanan perpustakaan, berapa jumlah pemustaka yang datang ke perpustakaan sekolah. Karena kalau misalnya bilang, Pak, kita kan setiap hari di kelas, ya nanti di kelas ketika
guru meminjam buku dari perpustakaan, itu juga dicatat sebagai koleksi yang diminjam di perpustakaan Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi otomasi gambarnya seperti itu Ibu. Nanti ada aplikasi namanya InlistLite. InlistLite itu keluaran Perpustakaan Nasional. Mudah-mudahan dengan Pak Darto nanti bisa mengeksplor lebih dalam untuk penggunaan aplikasi tersebut. Oke, ya, Bu, Pak. ya? Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yang kedua, siapa nih? Dari Aceh tadi, dari Aceh? Bapak dari Aceh? Saya Pak dari Sragen, Pak. Ya udah dari dari Aceh, Pak. Dari Aceh, Pak. Oh, ya, baik. Dari Aceh. Dari Aceh dulu. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan kan, dari kurikulum 2000 KTSP sampai K13, halo Pak, kan tidak ada yang jam untuk masuk pustaka. Bagaimana kita seorang guru mensiasati jam untuk bisa masuk pustaka? Sedangkan guru setiap hari hadir ke sekolah. Ya. Itu, Pak, boleh jawab Pak? Mohon maaf Pak Muslim, waktunya sudah mau habis. Baik. Sudah jam 9 lewat. Tanya nih. Pak, saya boleh sharing dengan itu Bapak tadi yang tanya. Oh, boleh. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Negeri 32 Jakarta. Alhamdulillah pengunjung perpustakaan saya itu perpustakaan kami itu sudah 70%, karena memang tuntutan dari dinas seperti itu ya. Bagaimana caranya? Kalau tadi Bapak kan tanya bagaimana guru ngajar di kelas dengan perpustakaan kosong. Yang kami lakukan, kami membuat jadwal supaya mengajar di perpustakaan. Jadi kami menyediakan settingnya itu, tempatnya itu kami buat karpet, kemudian di depannya itu ada LCD dan sebagainya. Jadi guru-guru bisa mengajar di situ. Kemudian dibuat jadwalnya. Terus yang kedua, kami juga menyediakan permainan tradisional, karena murid saya itu ada beberapa murid yang jenuh dengan gadgetnya. Jadi kalau waktu istirahat atau waktu kosong jam itu dia main perpustakaan, pokoknya permainan tradisional yang bisa kami sediakan. Kemudian kegiatan-kegiatan ekskul itu juga kami fasilitasi di perpustakaan. Kemudian kami juga membuat grup pecinta perpustakaan. Jadi anak-anak itu kami buatkan grup pecinta komunitas perpustakaan sekolah. Itu salah satunya Pak. Saya sharing ke Bapak. Terus yang boleh tanya Pak ya? Terima kasih Bu. Karena fungsi perpustakaan salah satunya adalah tempat rekreasi dari anak belajar. Ya, pertanyaan saya, bagaimana penghapusan pertanyaan lainnya di forum diskusi aja Bu, karena waktunya sudah habis. Oh, baik. Ya, Ibu nanti saya jawab di forum diskusi ya untuk aset tersebut, karena ini juga jadi PR juga buat semua perpustakaan. Ada yang belum bisa masuk forum diskusi Pak. Ada yang belum bisa masuk forum diskusi. Oh, assalamualaikum. Iya. Mohon maaf Pak, saya sudah WA Pak Bondan juga. Mohon maaf ya, menyelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Karamayanti dari SMP Negeri 6 Bontang, nomor urut 179. Itu kemarin untuk materi manajemen strategi saya juga tidak bisa masuk di forum diskusi. Untuk hari ini tidak ada materi di LDK saya, tidak materi ini ya Pak ya, belum ada materi wawasan pendidikan, forum diskusi, dan juga linknya tadi alhamdulillah kami dikasih oleh Haryo di grup WA, makanya kami bisa masuk di
hukum begitu. Mohon maaf ya Pak ya. Baik, Ibu. Ibu saya tanggapi Bu ya sebentar Ibu ya. Iya. Ya, ini sudah saya enroll Bu semalam Ibu. Yang angkatan 2. Iya, silakan dibuka lagi kembali Bu ya. Saya belum Pak. Angkatan 4 Pak. Angkatan 4 masih banyak yang restricted. Mau tanya dong, Pak. Restricted itu artinya bukan tidak masuk Bu, tapi itu terbatas hanya untuk grup angkatan 2 atau 3. Tapi kita nggak bisa masuk di mana-mana Pak. Ya itu ada unless you to belong to seperti itu Bu. Ya, jawabannya dilihat jamnya Ibu, karena forum diskusinya jamnya untuk awalan beda-beda, supaya saya lebih mudah untuk menjawabnya. Nah, nanti kalau saya sudah lebih dari, mungkin nanti saya izin dulu ke Mas Bondan, kalau misalnya forum diskusi ini bisa agak diperpanjang, bisa 2 hari atau 3 hari. Pak silakan Pak. Banyak, Pak. Masih boleh tanya? Maaf, di forum diskusi saja ya, karena ini akan segera diakhiri. Oke. Penugasan nanti saya berikan di forum diskusi Bapak Ibu. Ya Pak. Penugasan akan Baik diberikan Pak, di forum terima diskusi. kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu peserta. Informasinya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dadah Bapak. Terima kasih Pak Muslim. Semangat. Terima kasih Pak Muslim. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.